Kalau saya mah di sini sebagai warga ya, cuman kita juga ngedampingin warga-warga di sini juga. Cuman kita kan butuh air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sekarang sedang berada di Kampung Mu'alaf Lembah Barokah, Lembah Ciboleger. Barokah Ciboleger yang dikelola oleh Ya, Yasmui. Yasmui ini memiliki satu masjid dan yang lebih awal itu adalah musola. Musola inilah yang pertama kali dibuat Berdiri kan. untuk membina para mu'alaf yang ada di kampung ini. Saya ingin berbincang-bincang dengan saudara saya ini, nama panggilannya Kang Usro, tapi nanti bisa menjelaskan lebih jauh siapa Kang Usro ini, dan kemudian kedatangannya kami di Lembah Barokah Ciboleger ini untuk apa saja nanti kita akan berbincang-bincang. Kang Usro, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Usro boleh memperkenalkan diri. Kang Usro ini siapa? Kalau ada orang pengen tahu itu. Kalau saya mah di sini sebagai warga ya, cuman kita juga ngedampingin warga-warga di sini juga gitu. Karena istilahnya kalau kita mah disebutnya itu kan jadi dibilang sesepuh bukan gitu ya, istilahnya kan kita mah ngedampingin warga, jangan sampai ada yang perselisihan paham gitu kan. Iya, biar betul. warga itu akur gitu Pak. Cuman kita itu sebenarnya kan di sini udah mulai anak-anak nih yang pada ngaji, cuman kita kan butuh air intinya. Pokok pertama air gitu. Musola alhamdulillah udah direnovasi kemarin, cuman kita yang diperlukan air. Musola ini mulai dibangun itu tahun berapa? Tahun 2017. Tahun 2017 bersamaan dengan dibentuknya perkampungan. Iya, perkampungan. Perkampungan ini. Iya. Dahulu sumber airnya itu dari mana? Ini kan di sini ada boran tuh di bawah, cuman airnya itu asin karena mungkin ini mah kan salah ngebor di sini mungkin gitu ya. Tapi kemarin ada yang bilang tapi di atas tuh yang ada mata airnya itu dekat, istilahnya 20 meter itu tembus pembukaan airnya. Tapi mudah-mudahan katanya itu kalau misal kita digali itu bisa subur gitu air, bisa nyukupin untuk cukup. warga di sini gitu. Di jamaah di musola ini ada namanya. Musola ini namanya itu ada Musola Klaster Ar-Rahman. Oh, Klaster Ar-Rahman itu saudara dari Lembah Barokah Ciboleger ini ada beberapa klaster. Salah satunya adalah Klaster Ar-Rahman ini. Jadi Klaster Ar-Rahman diperuntukkan pertama-tama membina warga yang ada di klaster ini, dan kemudian dimanfaatkan juga untuk membina anak-anak. Jadi di sini memiliki satu kobong. Santrinya ada berapa, Kang? Sekarang mah kalau yang gede udah pada lulus kemarin ya, ada 30 lebih. Sekarang mah cuma ada 15 orang kecil-kecil gitu. Kecil-kecil itu usia berapa? Usia 3 tahun, 4 tahun. Usia 3-4 tahun. Iya. Itu dari keluarga yang ada di sini. Warga sini warga aja. Sini saja. Warga sini, iya. Sementara ini sebelum pengadaan airnya itu, ketika sumber debit airnya itu berkurang atau tidak ada, pengadaan air warga itu bagaimana? Ya itu kita paling numpang ke kali tempat orang gitu. Kadang-kadang
kita kurang rajin, diomelin sama yang punya air. Gitu. Jaraknya berapa tuh dari jaraknya sini? Dari sini ke sana itu sekitar 100 meter. 100 meter. 100 meter. Di kampung sebelah mana, Kang? Itu yang di ujung. Oh, di iya. Itu kan beda luar dari yayasan. Oh, itu sudah masuk luar yayasan di seberang jalan itu? Iya. Oh. Kadang-kadang kan kalau musim kemarau kita ngambil air dari sana. Betul. Nah, sementara yang titik mata air yang ada itu debitnya apa keluarannya itu banyak apa sedikit, Kang? Sedikit. Karena itu kan kurang dalam mungkin. Karena kurang dalam. Karena kita makan gali sendiri gitu, bukan ngebor, bukan pakai alat. Kita makan dicangkul. Gitu. Iya, iya. Dengar-dengar katanya sudah pernah ada yang mensurvei titik mata air dari mana tuh, Kang? Itu kemarin dari TNI, cuman itu juga belum ada respon lagi dari pusat. Belum ada tindak lanjutnya? Belum. Baru disurvei saja, terus sudah ditentukan titiknya? Iya, udah. Itu ada 2 titik itu. 2 titik yang diperkirakan kedalamannya airnya itu, berapa? 20 meter pembukaan. 20 meter pembukaan. Kira-kira kalau ideal untuk memenuhi kebutuhan warga dan kobong, serta mungkin ada jamaah? Maksimal pokoknya kalau pengen kita subur itu nggak bakalan musim kemarau, nggak bakalan kekurangan, itu sekitar 80 atau 50 gitu. 80 meter? Iya, 80 atau 50 gitu. 50 meter? Iya. Itu. Nah, ini kami mengundang para agnia, para dermawan, barangkali ada yang mau menginfakkan rizkinya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di kampung mualaf Lembah Barokah Ciboleger ini. Silahkan nanti bersilaturahim, berkunjung ke tempat ini. Saya pengen tahu kira-kira seandainya kebutuhan paling minimal untuk pengadaan itu sampai ke masjid ini dan mungkin saluran terminal ya untuk warga itu kira-kira berapa? Kang Usro, kalau misalnya kemudian menggunakan jasa tukang gali lokal orang sini, tukang bor lokal, lalu kemudian pasang torn dan terminal untuk dihubungkan ke tempat warga, itu kira-kira yang dibutuhkan biaya pengeboran berapa? Kalau misalkan untuk lokal itu kan ngitung per meter. Kalau buat kalau lokal misalkan. Kalau boran kan beda sistem borong ya Pak. Kalau lokal mah kan sistemnya per meter. Misalkan ngegali kita pakai cangkul gitu ya, per meter itu 200. 200.000? Iya, 200.000. Jadinya nanti sumur gitu? Iya, jadi sumur, jadi lebar gitu. Jadi lebar. Kalau boran kan pakai alat mesin ya. Alat mesin itu kira-kira dihitung per meter apa per sampai dapat? Itu mah biasanya sistem borong. Kalau mereka borong. Ya sistem borong itu bisa nyampe, kalau dulu mah ya pernah di sini juga itu nyampe 7 juta. 7 juta? Ya 7 juta itu dulu. Cuman gitu hasilnya airnya asin. Oh, kan titik ngebornya itu salah. Karena nggak istilahnya dicek pakai alat dulu. Kalau misalkan kayak kemarin tuh dicek pakai alat, jadi kan ketahuan sumber airnya berapa dalamnya, bagus enggaknya gitu. Iya. Kalau ini mah kan istilahnya main asal ini aja, nancep ngebor. Iya, ngebor. Oh iya. Nah, kira-kira kalau harga sekarang itu 7 jutaan. 7 jutaan. Itu harga sebelum BBM naik kan ya? Iya, sebelum. Itu sudah bersih, artinya sudah nggak ngurusin kita makan? Kita mah nggak ngurus-ngurus apa, cuman ya masalah ngopi makan mungkin masyarakat ngebantu juga gitu. Jadi kan masih ada perlu untuk itu. Istilahnya, karena kan wajar lah masyarakat ngasih untuk pekerja gitu, istilahnya. Nah, terus Kang Usro, setelah biaya itu pengeboran, terus yang dibutuhkan itu torn. Kalau sekarang alhamdulillah torn udah ada gitu 3 ya, cuman kita intinya mah pengen air itu ngalir ke torn gitu. Torn ukurannya berapa? Ya itu yang sekarang mah mungkin 2000 ya. 2000
2000 liter. 2000 liter. Ya, kalau yang gede kan 5000 ya. Kalau yang gede, kalau ini mah kan kecil-kecil. Oh, iya. Jadi 2000 liter. Nah, terus apa pompanya? Pompa airnya kalau misalkan ini mah yang ada juga sih, kalau misalkan kita sistem diborongin mah kan ada yang 2,5 juta, ada yang 5 juta juga, 5 juta juga ada. Oh, jadi yang 7 itu belum dengan pompa? Biasanya begitu, tapi nggak tahu sih ya, kalau misal kita nawar, cuman kita paling dikasih mesinnya juga yang jelek gitu, kalau misalkan dikasih mesin. Nah, terus kebutuhan pipa itu kira-kira sampai ke musola ini dari sana ke sini paling sekitar 15 batang. 15 batang. Ya, yang kecil gitu ya, ukuran kecil. Iya, ukuran kecil. Nah, belum kemudian ke tempat warga atau ke titik-titik. Ya, kalau misalkan kalau udah ini mah kan, kalau udah ada jalan mah mungkin ya, kalau misalkan masyarakat mampu ya masing-masing aja bawa ke rumah gitu. Kalau nggak mampu misalkan beli selang, ya udah bareng-bareng aja kamar mandi gitu. Ya, yang penting MCK, ada keran mengalir ya. Nah, gitu. MCK-nya itu tersedia berapa? Ada 3. Ada 3 Ada MCK. 3, cuman nggak ada air. Iya, pada saat sekarang kekurangan air ya. Udah lama sih itu mah, makanya udah bukan nggak ada air. MCK tidak ada airnya, keran wudhu udah lengkap. Sudah lengkap, tersedia. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya fasilitas yang dibutuhkan saudara-saudara itu cuma biaya pengeboran, kemudian pompa diesel yang memadai, pompa air yang memadai, dan pipa. Mungkin kira-kira itu. Kami mengetuk para agnia, para dermawan bagi perkembangan saudara-saudara kita yang ada di sini. Mohon untuk silahkan bersilaturahim, atau kemudian secara anonim boleh menghubungi Kang Usro, boleh menghubungi kami. Nanti kami fasilitasi insya Allah untuk jalan kebaikan, dan insya Allah kami akan menyampaikannya pada pihak yang membutuhkan.